ANS11. Ini adalah konsol yang dibuat oleh sebuah perusahaan bernama Game Ninja yang harganya dijual sekitar kok nggak salah 340 ya atau 450, gue lupa sih. Nah, ini itu lumayan murah dan juga banyak sekali orang-orang yang nge-review ini. Cuman kalau di YouTube nggak ada. Dan hari ini gue bakalan ceritain dan juga nge-review bagaimana pengalaman gue menggunakan konsol ini dan apa kekurangan dan kelebihannya. Karena dari semua review yang gue lihat itu nggak ada yang nunjukin kekurangannya. Semuanya cuman bisa diomong gimana ya, kebanyakan dari semua orang itu lebih sering mengiklankannya, jadi tidak menunjukkan kekurangannya sama sekali. Dan hari ini gue bakalan nunjuk kekurangannya. Pertama, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Konsol ini menggunakan desain yang lumayan standar ya, seperti ini. Dan semacam garis-garis ini itu lumayan membuat masalah ya kalau untuk beberapa orang, tapi kalau untuk gua iya gak apa-apa aja sih. Untuk bagian depannya seperti ini, dimana di sini ada sebuah joystick yang entah kenapa rasanya itu kayak serak gitu ya. Lalu untuk D-padnya ini yang kebuat gue emosi karena dia itu sering banget mistouch. Jadi kalau misalnya gue pencet atas atau bawah, terkadang dia malah pencet kanan. Nah seperti ini contohnya kan, ke kanan kayak gini. Kita coba lurus. Nah itu dia itu kepencet sendiri. Jadi makanya gue nggak pernah main pakai D-padnya ini, tapi selalu pakai joystick kiri ini. Untuk feel tombolnya itu lumayan enak ya, kecuali D-pad ini ya. Kalau D-pad ini emang gak enak. Kalau untuk tombol ABXDA ini lumayan enak. Untuk joystick juga kalau misalnya dia gak seberapa seret ya, ini lumayan enak. Cuma menurut gue lumayan seret ya. Lalu yang bikin gue pegel itu kenapa harus ada lampu ini dan terang banget. Lampunya ini kebuat masalah kalau misalnya lagi main di malam hari. Tombolnya lumayan enak yang tombol start select ya. Untuk tombol L1 L2 nya itu seperti ini ya. Dia itu lumayan clicky. Untuk baterainya adalah baterai merek CSD, tapi random ya, terkadang itu baterainya mereknya lain. Tapi yang punya gue itu CSD 3,7 volt 3500 mAh. Dan ini dalamannya. Oke. Ngomongin masalah dalaman, konsol ini menggunakan board yang sama dengan R36S Clone varian V12. Varian termurah dari semuanya itu bukan V12, tapi ada varian apa gitu, dia lebih jelek lagi. Yang ini masih lumayan bagus. Oke, nanti gue tunjukin aja, gue nanti edit aja. Dia itu dalamannya seperti apa. Gue ada videonya, cuman gue malas buka lagi sih. Makanya gue tinggal taruh aja fotonya. Di dalamnya juga ada sebuah kartu micro SD ukuran 64 GB tanpa merek. Ini tombol power, ini tombol reset, ini micro SD slot 1, dan ini adalah micro SD slot 2 dan juga volume. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan micro SD di slot 2, tapi di slot 1 itu tidak ada, yang terjadi adalah dia nggak bisa ngebut. Dia nggak bisa ngebooting dan nggak bisa dipakai. Jadi wajib banget kalau misalnya kalian punya satu kartu SD, kalian harus taruh di sini. Untuk game, dia ada beberapa game dari beberapa konsol yang bisa diambang hampir semuanya itu game jadul ya. Kecuali ya paling PSP lah paling baru. Dia ada beberapa folder, yaitu contohnya favorites, image viewer. Ini gue mungkin bakal tunjukin tutorialnya nanti. Ada Amstrad CPC, Capcom lagi, Mame, Atari 26000, Wondersport Color, PC Engine yang sebenarnya bukan game PC sih, dia nggak kuat ya. Family Computer alias Famicom Disk System, Super Famicom, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, ada Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game & Watch, DS, SG-1000, Sega Mega Drive, Sega 32X, Dreamcast, Game Gear, Neo Geo Pocket, PlayStation, PSP, MSX, dan M-Player,
Ini juga nanti gue tambahin ya playernya. Dan ini semua game ya. Untuk game PSP, mentang-mentang ini bisa support game PSP, tidak tentu game PSP itu bisa dijalankan loh ya. Ini gue coba GTA Vice City Stories dan hasilnya itu seperti ini. Sebentar, kita coba naikkan volumenya. Nah, kalian dengarkan suaranya. Ini masih di base ya, karena kalau misalnya kita nanti keluar dari base ini, nanti bakal lebih parah lag ya. Nah, lihat. Oke, segitu aja sih kalau untuk game ini. Kalau untuk Nintendo DS, dia ada beberapa gamenya itu nggak bisa, ya karena kelak sih. Bukan nggak bisa, cuman unplayable lah. Kalau misalnya untuk game yang gua mainin saat ini yaitu Mario Kart DS ya, itu lumayan bagus. Lumayan bagus, lumayan playable. Kita coba Yoshi X1. Ini kalau misalnya ganti layar pakai gini ya. Kita coba Nitro. Dia kayak stabil di kayak 30 fps gitu lah. Ya ini udah standarnya Nintendo DS ya. Karena Nintendo DS itu bisa diomong FPS-nya itu dikit. FPS-nya rendah banget. Ya ini udah bersama sih. Alah. Nah, untuk Mario 64 DS itu lumayan smooth ya. Kalau untuk jalanin dia stabil sekitaran 30 juga. Oke, dari semuanya itu ya, menurut gue yang nggak bisa playable itu pertama itu Dreamcast. Dreamcast itu ya ada ya. Oh ya, Dreamcast. Gue keliru sampai Mega Drive. Oke, yang nggak bisa dimainin itu Dreamcast, PSP, beberapa game Nintendo 64, dan juga ada beberapa game Sega Mega Drive. Dia itu nggak bisa ya. Dan untuk PSP itu ada beberapa juga nggak untuk PS1 itu beberapa nggak bisa. Dan ya ini udah gua tambah beberapa gamenya ya. Karena ya kebanyakan game-gamenya itu jelek semua. Kayak Nintendo DS ini hampir semuanya gua tambahin sendiri. Termasuk ini juga. Oh ya, untuk baterai itu dia tahannya itu kayak sekitar 3 jam atau 4 jam lah, tergantung lah. Karena ya baterainya 3500, jadi lumayan kecil. Tapi untuk konsol kayak gini sih ya wajar aja sih. Kekurangan yang paling fatal di sini itu
lebih tepatnya hanya ini sih. Karena untuk di tangan gue itu kalau kayak gini tuh jari telunjuk itu harus berada di sampingnya. Karena kalau gue tekuk itu malah kayak nggak enak gitu. Soalnya ada ini. Jadi masa main kayak gini nih. Ya kayak ketekuk gitu. Tapi entahlah untuk beberapa orang sih mungkin ya nggak apa-apa ya. Dia itu pakai Emulek ES V4 4,7 4,7 bla 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 2025 0121 IP no internet. Untuk bahasa Indonesia juga dia ada. Ini bisa diganti ke bahasa Indonesia tapi gua nggak pakai bahasa Indonesia karena translatornya ngawur. Untuk build quality dan lain-lain dia itu lumayan gimana ya? Lumayan berat. Cuman dia itu kualitasnya lumayan jelek di layar karena kalian bisa lihat itu. Aduh, gak fokus kameraku. Tuh, dia mangap-mangap atau entahlah ini bisa disebut apa ya. Oke, untuk overall, apakah konsol ini bagus dan direkomendasikan? Menurut gua ini cukup direkomendasikan ya, karena kalau dibandingin dengan konsol retro lainnya, kayak contohnya itu ya R36S Clone yang varian V berapa itu yang jelek banget itu, atau dibandingin dengan PVP, ya PVP, dan kalau dibandingin sama X80 dan X12 dan X7 itu ini lebih bagus karena yang lainnya ya dia nggak bisa main game PS1 dan mentoknya cuma paling Game Boy sih. Ya kalau untuk yang XX itu mentoknya Game Boy teman ya. R36S yang clone itu bisa main PS1 cuma dia lag banget soalnya chipsetnya itu pakai Allwinner berapa gitu lah. Jadi ini RK3326 di konsol ini tuh bisa dibilang lebih bagus. Dan dia tuh performanya hampir sama R36S asli. Cuman ya untuk PSP dia itu nggak kuat. Entah kenapa padahal chipsetnya sama, semuanya sama. Mungkin gara-gara Emulek ini ya, jadi dia itu nge-lag. Untuk plastiknya ini juga lumayan bagus ya. Tuh kokoh semuanya. Tombolnya enak dan lain-lainnya lebih enak dan lebih bagus dibandingin ini. Nggak tahu kontroler apa ini, pokoknya dia kontrolernya konsol yang biasanya 8 bit game apa itu Polystation apaan itu ODM itu. Ya itu film murahnya kerasa kayak gini. Tuh. Asli kayak kalau ditekan ini bisa patah cuma gara-gara ditekan. Jadi ya untuk build quality ya masih bagus banget ini. Ya penting kalian beli ini aja nabung lebih lama meskipun harganya lumayan mahal ya kalau dibandingkan dengan yang lain sekitar 350 ya. Ya mendingan daripada kalian beli ini. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga ini video membantu meskipun cringe parah. Ya udah guys, selamat tinggal dan bye.